السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab baru, babul hathi 'ala al-izdiyadi min al-khair fi awakhiril umur. Bab tentang anjuran menambah kebaikan di usia tua. Bab ini tidak mengandung fawaid bahwa yang muda disuruh leha-leha, yang muda remaja disuruh santai-santai, nanti beramal dengan giat. Kalau sudah kepala 5, kepala 6, kepala 7, tidak. Kita lihat pengikut para nabi, para rasul, kebanyakan tua-tua apa muda-muda? Muda. 12 murid Nabi Isa, Hawari, semuanya muda. Ada 1 atau 2 yang agak tua. Ashabul Kahfi yang melarikan diri, membawa akidahnya, tauhidnya, meninggalkan istana, meninggalkan kekayaannya. Rata-rata mereka anak pejabat, muda-muda. Termasuk pengikut Nabi Muhammad SAW. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Ibnu Mas'ud, ada Utsman bin Affan, muda-muda. Bahkan Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka abirus sabil, ghariban aw abirus sabil. Hiduplah engkau di dunia seolah-olah engkau ini orang asing penyeberang jalan. Artinya menanamkan zuhud, kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat. Ucapan ini Nabi sampaikan kepada anak umur 14 atau 15 tahun, Ibnu Umar. Bahkan lebih dahsyat lagi, Ibnu Abbas belum 10 tahun. Diajari oleh Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, mintalah kepada Allah saja. Jika engkau berdoa memohon sesuatu, mohonlah kepada Allah saja. Seandainya manusia di muka bumi bersepakat untuk mencelakakan engkau, mengeroyok engkau, tidak akan sanggup. Illa ma kataballahu alaik. Kecuali dengan apa yang telah Allah tulis di Lauh Mahfuz. Sebaliknya, seluruh manusia di muka bumi sepakat untuk membela engkau, menaikkan engkau, mengorbitkan engkau, tidak akan sanggup. Illa ma kataballahu lak. Kecuali dengan apa yang Allah tulis di Lauh Mahfuz. Artinya, tidak mungkin ada kejadian keluar dari tulisan di Lauh Mahfuz. Ya. Jadi bab ini nasihat bagi kita yang sudah kepala 5, kepala 6 dan seterusnya. Ya, untuk semakin menambah ibadah, semakin jauh dari maksiat, semakin surga dan neraka itu di depan mata, semakin hilang ambisi dunia dari diri kita. Jangan seperti orang-orang kafir. Umur 70 tahun, 80 tahun masih berpikir tentang perusahaannya. Bahkan hampir 90 tahun
dia masih berpikir bagaimana supaya perusahaannya itu bukan cuma ratusan tapi ribuan. Ini orang-orang kafir, karena ya wajar. Karena mereka sekarang ini, orang-orang kafir sedang di mana? Sekarang ini orang-orang kafir sedang di apa? Sedang di mana? Di surga. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sedang di surga. Dunia memang surganya orang-orang kafir. Sementara kita kaum muslimin sekarang ini sedang di penjara. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Maka ya wajar, namanya di penjara. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Orang di penjara kan? Ya, beliau bawakan surah Fatir ayat 37. Saya bacakan. Qala Allah Ta'ala, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah berikan umur kepada kalian, ma yatadakkaru fih, yang dengan umur itu kalian bisa berpikir, tafakur, tadabbur. Kemarin dia mati waktu masih jaya-jayanya. Si A kemarin dia meninggal waktu masih jadi dirut. Si B kemarin meninggal waktu mau di wisuda. Si C kemarin meninggal waktu sedang mau buka cabang. Dan seterusnya. Apa kita tidak berpikir? Satu ketika saya akan dipanggil. Saat saya sedang merencanakan dunia. Kalau saya dipanggil saat saya sedang sujud, sedang rukuk, sedang berpuasa, sedang baca Al-Quran, alhamdulillah. Bagaimana kalau nanti saya sedang bermaksiat? Sedang mau transaksi korupsi, saya dipanggil. Kan malaikat maut utusan Allah nggak peduli. Mau sedang sujud, mau sedang rukuk, mau sedang maksiat, mau sedang merencanakan untuk korupsi, untuk berzina, malaikat maut tidak peduli. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah sampai, catatan sudah pas, tidak bisa mundur sedikit, tidak bisa maju sedikit, enggak peduli. Ada seorang ustadz itu sedang membawakan ayat, sedang ceramah, ya. Wa tarjuna minallahi ma la tarjun. Membawakan ayat, mau menerjemahkan, belum sempat menerjemahkan, jatuh meninggal. Ya. Dan bukan satu dua hal seperti ini. Malaikat maut tidak mau menunggu biar dia terjemahkan dulu ayat itu di hadapan jamaah. Enggak. Termasuk maksiat. Malaikat maut akan mencabut nyawa kita, tidak menunggu taubat kita. Maka waktu itu kita bahas bahwa sesuatu yang tidak boleh kita rencanakan adalah taubat. Tidak boleh kita merencanakan taubat. Ya, saya mau taubat tahun depan, saya mau taubat bulan depan, saya mau taubat besok pagi, nggak boleh. Artinya, begitu kita sadar kita sedang berbuat maksiat, yang selama ini kita lakukan adalah maksiat, maka detik itu juga wajib kita bertaubat. Menunda 1 jam, dosa 1 jam. Menunda 2 jam, dosa 2 jam. Dosa setahun. Karena taubat tidak boleh ditunda-tunda. Wajib. Sebagaimana berbuka puasa. Saya akan batalkan 10 menit lagi. Padahal sudah ada. Ini pun dosa haram, Allah tidak suka. Termasuk ketika saya akan bayar utang saya seminggu lagi, padahal uang sudah ada.
Tidak boleh. Ya. Ada beberapa yang tidak boleh kita tunda-tunda, kita harus percepat. Di antaranya taubat, menguburkan mayat, menikahkan anak, dan seterusnya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah telah kami beri waktu kepada kalian umur sehingga kalian bertafakur. Ada tafsiran di sini 33, 40, 60. Ya. Yang rajih insyaallah 60. Gitu. Karena umur umatku kata Nabi antara 60 sampai 70. Adakah yang lebih dari 70? Ada, tapi tidak sebanyak yang 60 sampai 70. Dan peringatan, tanda-tanda. Ada dua tafsiran di sini. Tafsiran pertama Rasulullah SAW, jelas. Siapa lagi nazir kalau bukan beliau, memberi peringatan kalau bukan. Satu lagi, tafsiran berikutnya, uban. Dan setelah umur 60 itu, kami berikan tanda bahwa ajalmu semakin dekat. Apa? Uban. Maka salah satu yang tidak boleh kita lakukan adalah menghilangkan uban. Karena itu tanda. Mestinya kita berterima kasih diberi tanda supaya kita sadar, ingat. Ya. Maksudnya dengan cara dicabut, dihilangkan, atau dicat, disemir dengan warna asli yaitu hitam. Adapun dengan warna yang tidak asli, merah misalnya, coklat misalnya, boleh. Bahkan bukan boleh lagi, bahkan sunnah. Salah satu sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin hari ini atau tasyabbuh dengan orang-orang ahlul kitab, tidak menyemir uban. Uban sunnah disemir, tapi ingat jangan warna hitam. Artinya semua tahu, kita sadar bahwa kita sudah beruban. Kalau kita cat dengan hitam, ya orang nggak akan tahu. Kita jadi nggak sadar. Maka boleh warna apapun selain hitam. Apakah ini satu-satunya tanda? Tentu tidak. Tentu tidak. Ketika kita merasa makan sudah tidak seenak dulu, sudah tidak sebebas dulu, tenaga sudah lemah, tidak seperti waktu muda, emosi juga seperti itu. Ini pun kita harus sadar bahwa ini adalah tanda. Yang dengan ini kita harus merasa dekat. Karena memang betul-betul dekat. Betul-betul dekat. Karena kata Nabi, yang jauh adalah yang belum tentu terjadi. Apa yang jauh? Mantu, ngunduh mantu, nimang cucu, besanan. Apalagi? Buka cabang perusahaan, buka cabang warung, toko. Ini yang jauh. Kenapa? Belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Walaupun undangan sudah disebar, sudah ditentukan hari H, penghulu sudah siap, hari Ahad tanggal 10 Maret misalnya. Jauh. Kenapa? Belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Begitu pula besanan, begitu pula nimang cucu dan seterusnya. Itu jauh, karena bisa terjadi, bisa tidak. Adapun kematian pasti. Mana ada orang waras yang mengatakan saya nggak akan mati, saya akan hidup terus. Ini orang gila, ini orang nggak waras. Semua kita kalau ditanya pasti akan menjawab dengan benar bahwa saya pasti akan mati. Tapi kenapa nggak sadar? Kenapa masih berbuat maksiat? Kenapa masih malas-malasan melangkahkan kaki ke masjid saat adzan berkumandang? Kenapa hanya kencing doang,
saat terbangun jam 3:30, 4. Kenapa nggak sekalian wudhu? Ya. Kemudian sholat malam. Ya. Kenapa asyik nonton YouTube, TikTok, sementara baca Al-Quran bisa? Dan itu ada di handphone kita dengan mudah. Dulu kita mau baca Al-Quran harus bawa Al-Quran minimal mushaf saku. Sekarang mudah sekali. Ya, nunggu kereta datang, nunggu pesawat, atau sedang naik bis atau di pesawat, dengan mudahnya kita baca Al-Quran. Malah kita baca yang lain, yang nggak ada manfaatnya, bahkan cenderung dosa. Ya, sementara kita merasa bahwa kita pasti mati. Selayaknya kita mengumpulkan bekal terus, tambah bekal terus, semakin hari semakin bertambah bekal, mestinya begitu. Ya, hadisnya saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'dzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Ini dia. Allah memberikan udzur, Allah memberikan waktu kepada seseorang sampai Allah mengakhirkan ajalnya sampai di umur 60 tahun. Jadi sebetulnya ketika kita 40 tahun masih hidup, 50 tahun masih hidup, 55 tahun masih hidup, itu sebetulnya kita sedang diberi waktu oleh Allah. Itu. Aku tundalah sampai kamu sholat. Gitu. Kalau bahasa kita ya. Aku tundalah sampai kamu taubat, berhenti dari zina, khamar, judi. Aku tunda ajalmu sampai engkau berbakti kepada ibumu, sampai engkau mengenal sunnah, sampai engkau meninggalkan syirik dan bid'ah. Gitu. Kita nggak merasa, terus berbuat syirik, terus berbuat bid'ah, terus berbuat maksiat. Padahal maksud Allah memberikan waktu sampai 60, 65 supaya ada waktu bagi kita untuk bertaubat, memperbaiki diri. Ya. Maka barangkali ada di antara kita yang masih merokok misalnya, masih dengerin musik misalnya, masih sholat di rumah, sholat wajib di rumah, masih jarang silaturahim kepada orang tua, padahal ayah ibu masih ada, atau mungkin ibu masih ada. Merasalah kita bahwa Allah masih memberi waktu. Perbaiki sampai betul-betul malaikat maut datang ke kita tanpa tanda-tanda. Ada hadis palsu yang mengatakan 40 hari sebelum mati ada tanda begini, tanda ini batil, sebatil-batilnya. Ya. Sedetik, 2 detik sebelum dicabut nggak ada tanda. Tadi itu kita sering lihat, ketawa-ketawa, terbahak-bahak, menggibah, langsung ketabrak motor, mobil misalnya, langsung mati. Hal seperti ini kan banyak sekali. Asyik-asyik, bahkan cenderung maksiat di pesawat, tiba-tiba nabrak gunung. Ini bukan 1, 2, nggak ada tanda-tanda seperti itu. Kalau ada tanda-tanda, barangkali kita pelajari tanda-tanda itu, kita sebarkan kepada kaum muslimin untuk mempelajari tanda-tanda itu, sehingga ketika tanda itu datang, kita semua bertaubat, mohon ampun, istighfar, nggak usah kerja, nggak usah olahraga, nggak usah makan yang aneh-aneh dan seterusnya. Tidak ada. Ya. Ya, sebelum kita bersoal jawab,
ada 4 di sini. Ini tadi saya ya, Imam Bukhari. Sa'atu rahmatillahi bi'ibadih haitsu yutilu a'marahum yatamakkanu minat taubatin nasuh. Betapa rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita para hambanya itu betul-betul luas. Sampai Allah memberi waktu. Kalau Allah tidak berkasih sayang, Allah nggak kasih waktu. Allah kasih waktu sampai 50 tahun, 60 tahun. Jangan kita Nah, kita juga sadar kita sedang diberi waktu oleh Allah untuk bertaubat, memperbaiki diri. Kenapa nggak cepat-cepat? Kenapa nanti-nanti gitu ya? Anna Allah Ta'ala la yu'aqibul ibada illa ba'da iqamatil hujjah. Allah tidak akan menghukum seorang hamba kecuali setelah iqamatul hujjah, datang hujjah. Maka ada orang yang tidak menyembah Allah atau menyekutukan Allah atau melakukan dosa yang sangat besar tapi tidak berdosa, tidak masuk neraka, malah masuk surga. Kenapa? Karena belum kedatangan hujjah. Dia tidak tahu kalau itu dosa. Salah satunya dia memerintahkan anak-anaknya untuk membakar mayatnya kalau dia mati. Jelas ini dosa besar. Allah tidak hukum dia, tidak masukkan ke dalam neraka. Justru Allah masukkan ke dalam surga setelah diuji dengan pertanyaan. Kenapa? Karena orang ini nggak tahu bahwa membakar mayat itu dosa besar, dia belum tahu. Apalagi dengan sebuah keyakinan yang batil, pernah kita bahas ya, bahwa kalau mayatku dibakar jadi debu, ditaburkan ke lautan, Allah tidak sanggup menghidupkan aku sehingga aku tidak akan disiksa karena dosaku terlalu banyak. Bukannya disiksa malah diampuni. Kenapa? Orang ini nggak tahu, belum kedatangan hujjah. Yang ketiga, istiqmalus sittina mudhannatun linqida'il ajal. Mencapai umur 60 tahun ini harus kita sadari bahwa ajal kita semakin dekat. Ya bedalah dengan orang yang umur 15 tahun, 20 tahun. Walaupun sekali lagi usia muda pun kita tidak boleh berleha-leha. Tapi saat umur kita sudah kepala 6 dan seterusnya, jangan merasa kita seperti umur 20 tahun, 15 tahun yang sudah kita lewati. Yang terakhir, man balagha sittin la hujjata lahu fi 'adami taubati minal ma'asi. Barang siapa yang telah mencapai umur 60 tahun, tidak ada alasan, tidak ada hujjah. Tidak ada alasan untuk tidak bertaubat. Walaupun di bawah 60 tahun juga nggak ada alasan, tapi ini lebih. Lebih tidak ada alasan lagi. Bagaimana 70? Ya lebih-lebih lagi. Bagaimana 80? Ya lebih-lebih lagi. Dan begitu seterusnya. Jadi bilangan 60 itu bukan sebagai pembatas. Ya, sebagai contoh saja. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.